Hai teman-teman, video ini merupakan video pertama untuk mata kuliah Teknik Pemodelan Sistem Informasi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teknik pemodelan. Diharapkan nanti setelah teman-teman mempelajari teknik pemodelan, teman-teman bisa mengetahui seberapa pentingnya kita menggunakan model untuk membantu kita dalam mengembangkan sistem informasi. Model yang akan kita bahas kali ini merupakan model terstruktur, yaitu Data Flow Diagram atau sering disebut dengan DFD. Dengan kita menggambar data flow diagram, ya teman-teman nanti bisa mengetahui fungsi atau proses yang terjadi dalam sebuah sistem informasi. Selain itu, teman-teman juga bisa mengetahui data apa saja sih yang diproses, ya dari awal sampai dengan akhir. Data tersebut nanti bisa merupakan dokumen masukan ataupun sebuah dokumen keluaran. Dalam menggambar sebuah DFD, maka nanti teman-teman perlu mengetahui 4 buah simbol yang digunakan untuk menggambar model tersebut. Simbol yang pertama, seperti teman-teman lihat di sini, ya, simbol yang pertama itu merupakan proses. Simbol yang kedua adalah data store, simbol yang ketiga adalah data flow, simbol yang terakhir adalah terminator. Nanti keempat simbol ini akan dibahas lebih lanjut fungsi dan kegunaannya dan bagaimana cara menggambarnya. Sebelum kita membahas tentang simbol-simbolnya, di sini ketika kita menggambar sebuah DFD itu akan dibagi menjadi 3 level. Ada level 0, level 1, dan level 2. Masing-masing level ini sebenarnya memiliki nama yang bisa kita gunakan. Ya, untuk level 0 itu dinamakan dengan diagram konteks. Biasanya digunakan untuk menggambarkan sistem secara umum. Diturunkan setelah kita selesai diagram konteks, diturunkan ke level yang ke-1 yaitu diagram overview. Biasanya untuk menjelaskan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem informasi. Nah, dari diagram overview nanti akan diturunkan kembali ke level yang kedua, yaitu dinamakan dengan diagram rinci. Diagram rinci ini menggambarkan rincian dari proses yang ada pada diagram overview. Ya, jadi ketika kita menggambar DFD, kita harus menggambar 3 diagram tersebut. Yang pertama adalah diagram konteks, yang kedua adalah diagram overview, yang ketiga adalah diagram rinci. Setelah teman-teman mengetahui untuk membuat model DFD diperlukan 3 buah diagram. Yang pertama adalah diagram konteks, yang kedua adalah diagram overview, dan yang ketiga adalah diagram rinci, maka teman-teman perlu mengetahui simbol-simbol yang digunakan pada masing-masing diagram tersebut. Simbol yang pertama di sini adalah aliran data yang digunakan untuk mengetahui data atau informasi yang mengalir. Contohnya di sini data informasi yang mengalir bisa teman-teman lihat di sini ada external entity di sini. Ada anak panah masuk menuju ke dalam external entity di mana isinya data atau informasinya adalah KTM. Berarti di sini ada masukan ke dalam external entity. Begitu pula contoh di sebelahnya. Di sini ada external entity, ada anak panah keluar dari external entity di mana data atau informasinya adalah slip tabungan. Selain untuk menggambar aliran data masuk atau keluar dari external entity, di sini teman-teman juga bisa membuat keluaran dan masukan untuk proses. Contohnya di bawahnya di sini ada sebuah proses di mana ada masukan yaitu nilai. Atau juga bisa berupa keluaran. Di sini teman-teman bisa lihat ada proses, ada keluarannya, aliran datanya, yaitu data atau informasinya merupakan gaji bersih. Nah, selain dari external entity dan juga dari proses, nanti teman-teman juga bisa menggambarkan untuk masukan atau keluaran atau mungkin kedua-duanya bagi data store. Bisa teman-teman lihat contohnya di sini ada data store pustaka di mana ada aliran masuk ke dalam data store pustaka, kemudian ada aliran keluar dari data store mahasiswa atau mungkin bisa saja kedua-duanya seperti pada data store barang. Dia ada aliran keluar dan ada aliran masuk di situ. Tetapi khusus untuk data store di sini untuk data alirannya ya tidak menyebutkan data atau informasinya karena kalau data store sudah jelas dia untuk menyimpan datanya. Jadi untuk aliran data store di sini tidak perlu menyebutkan data atau informasi yang dikirimnya apa atau data informasi yang dimasukkannya apa.
Simbol berikutnya yaitu entitas luar atau external entity. Di sini untuk menggambarkan bagian atau entity yang tidak terlibat dalam sistem. Tapi di sini maksudnya tidak terlibat itu bukan berarti tidak terlibat sama sekali, tapi tidak terlibat secara langsung dari sistem yang akan kita kembangkan. Ya, perlu kita buatkan karena dia terlibat secara tidak langsung. Biasanya untuk entitas luar atau external entity itu dia akan memberikan masukan kepada sistem atau mungkin menerima keluaran dari sistem, tentunya dengan menggunakan simbol aliran data. Ya, tapi dia mempunyai bisa dua kegiatan, bisa mungkin dia memberikan masukan ke dalam sistem ataupun menerima keluaran dari sistem. Berarti kebalikannya ya, kalau misalkan dia memberikan masukan, berarti sebenarnya external entity mengeluarkan data atau informasi. Kalau dia menerima keluaran dari sistem, berarti sebenarnya si external entity tersebut menerima data atau informasi dari sistem. Simbol berikutnya adalah proses. Nah, proses ini merupakan simbol yang digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi yang ada pada sistem. Ya, fungsi di sini bisa saja disebutkan merupakan sebagai kegiatan. Nah, contohnya misalkan di sini ada sebuah proses namanya hitung nilai, ya, di mana di hitung nilai ini dia ada masukannya itu nilai absen, ada masukannya nilai UTS, ada masukannya nilai UAS, di mana nanti dari ketiga tersebut ketika melakukan proses hitung nilai, maka dia menghasilkan sebuah nilai akhir. Atau bisa juga di sini ada proses hitung gaji. Ya, di proses hitung gaji ini ada masukan yaitu berupa gaji pokok, potongan, dan juga berupa data store yaitu data tunjangan. Nah, nanti dari hasil masukan tersebut akan menghasilkan keluaran ketika diproses, setelah diproses gitu kan ya, maka dia akan menghasilkan keluaran gaji bersih. Nah, contohnya lagi di sini ada cetak HSK. Ya, di mana ketika memproses cetak HSK, dia memerlukan pertama adalah data mahasiswa, yang kedua adalah nilainya untuk ketika diproses setelah dicetak maka akan menghasilkan HSK. Ketika kita memberikan nama pada proses untuk mengisi prosesnya, kita harus menggunakan kata kerja. Tapi di sini kata kerjanya adalah kata kerja dasar ya. Contohnya misalnya di sini ada catat, terima, entry, buat atau cetak. Berarti sesuai dengan kegiatan. Tujuan kegiatannya mau melakukan aktivitas apa? Berarti kan harus menggunakan kata kerja. Berarti kata kerjanya, kata kerja apa yang cocok sesuai bisa kita isi di dalam proses tersebut. Dalam membuat diagram nantinya, baik itu diagram konteks, diagram overview, maupun diagram rinci, kita harus memperhatikan bentuk-bentuk aliran data yang benar ketika kita gambar masing-masing diagram tersebut. Contohnya di sini kita salah jika kita membuat aliran data antara external entity dengan external entity. Tapi yang benar itu harus melewati proses. Contoh yang benar di sini external entity mengirimkan data ke dalam proses, proses mengeluarkan data ke dalam external entity. Begitu pula juga salah jika kita membuat external entity mengalirkan data ke dalam data store. Ya, yang benar harusnya adalah external entity mengirimkan data ke dalam proses baru mengeluarkan data atau mengirimkan data ke dalam eksternal ke dalam data store. Begitu pula juga salah kalau kita membuat aliran data antara data store ke data store yang lain. Yang benar adalah harusnya dari data store melalui proses baru mengirim ke dalam data store yang lainnya tersebut. Jadi perlu diperhatikan ketika kita membuat DFD, urutan-urutan penggambarannya yang benar seperti apa. Demikianlah video kita mengenai DFD. Jadi teman-teman sudah mengetahui untuk membuat DFD kita harus melakukan 3 langkah, yaitu langkah yang pertama membuat diagram konteks, dilanjutkan dengan membuat diagram overview, dan terakhir adalah membuat diagram rinci. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan simbol-simbol yang digunakan. Jadi ada 4 simbol yang bisa digunakan. Yang pertama adalah simbol proses, yang kedua adalah data alir, yang ketiga adalah data store, dan yang terakhir adalah external entity. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana membuat DFD, teman-teman bisa menyaksikan video berikutnya, yaitu membahas membuat DFD dengan studi kasus yang sudah ada. Jadi, sampai bertemu di video berikutnya.